Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Semoga Allah limpahkan rahmat, karunia, dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan rangkuman materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 pelajaran 1, 2, dan 3. Pelajaran 1, mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Bu Guru bacakan ya anak-anak. Kalian dengar, simak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bu Guru bacakan sekali lagi. Ayo kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Terjemah surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Jadi surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat. Diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kita manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk ciptaan Allah. Tidak boleh bersumpah dengan gunung, tidak boleh bersumpah dengan semualah ciptaan Allah. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Kita masuk ke pelajaran 2. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Allah memiliki 99 nama-nama Allah yang baik. Di antaranya adalah Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Allah bebas bisa mematikan makhluknya maupun menghidupkan makhluknya. 2. Al-Hayyu, yang maha hidup, ya. Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, satu. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya, bagi Allah. Pelajaran 3. Mengenal kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, ya, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, Kitab Al-Quran.
Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Yang terakhir adalah fungsi kitab suci Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. 2. Sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. 3. Sebagai pengingat dan pembelajaran bagi manusia. 4. Sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, cukup sekian rangkuman materi pelajaran 1, 2, dan 3 ya anak-anak. Kalian bisa belajar sendiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.